Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Wulandari, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Pengalaman, dan Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Saat ini perkembangan perekonomian dan teknologi sudah semakin pesat. Tidak hanya memberikan dampak positif dalam kemajuan suatu negara, tetapi banyak juga dampak negatif yang dapat menghambat kemajuan suatu negara tersebut. Karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan besar. Saat ini tingkat kecurangan yang terjadi sangat tinggi, terutama di kalangan perusahaan, organisasi, juga instansi perusahaan. Ada banyak kasus tentang profesionalisme akuntan yang menyebutkan akuntan melakukan kecurangan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan. Salah satu contoh kasus yang terbaru yaitu kasus yang terjadi di kantor akuntan pajak atau KAP di Malang Raya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia per 30 April 2019, terdapat kasus kecurangan yang terjadi di beberapa perusahaan yang terdapat di Malang Raya. Salah satu contohnya adalah kasus pada PT Sabta Tunggal Surya Abadi atau PT STSA, yaitu adanya penggelapan uang. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan? Yang kedua, apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? Yang ketiga, apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? Dan yang terakhir, apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang kedua, mengetahui pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi penelitinya sendiri, dan yang kedua, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Untuk penelitinya sendiri, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menjadi sumber dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang. Terus yang kedua, manfaat praktisi. Ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, bagi penulisnya untuk menambah wawasan mengenai skeptisme profesional, independensi, pengalaman, dan kompetensi dalam mendeteksi kecurangan juga dapat sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Dan bagi para akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan juga dapat menjadi referensi mengenai penerapan sikap skeptisme profesional, sikap independensi, pengalaman, kompetensi dalam deteksi kecurangan. Selanjutnya bab 2, tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis. Di sini saya memakai dua landasan teori. Yang pertama, fraud pada laporan keuangan. Menurut Sihombing dan Raharjo 2014, kecurangan atau fraud pada laporan keuangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengelabui para pemakai laporan keuangan tersebut, terutama investor dan kreditor, dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan. Dan yang kedua, teori Fraud Triangle Theory. Teori ini ditemukan oleh Donald R. Creasy pada tahun 1953, bahwa jika seseorang melakukan tindakan fraud ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama dan yakin apabila masalah tersebut dapat diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan atau pekerjaan yang mereka miliki. Selanjutnya, teori variabel. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan, sedangkan variabel independennya yaitu skeptisme profesional, independensi, pengalaman, dan kompetensi. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Nama peneliti yang pertama, Rudi Suryanto, Yosita Indriani, dan Hafiz Sofiani 2017. Judul penelitiannya, Determinan Kemampuan Auditor dalam Deteksi Kecurangan. Variabel independennya, beban kerja, pengalaman, skeptisme profesional, dan kepribadian. Variabel dependennya, kemampuan mendeteksi kecurangan.
Hasil penelitiannya, ukuran perusahaan X1 beban kerja terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. X2 pengalaman terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. S3 skeptisme profesional terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. X4 kepribadian NT terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Yang kedua, hasil penelitian dari Muhammad Teguh Arsendi 2017 dengan judul Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme Profesional, Red Flags, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kemampuan Auditor dalam Deteksi Kecurangan. Variabel independennya pengalaman audit, skeptisme profesional, red flags, dan tekanan anggaran waktu, sedangkan variabel dependennya kemampuan mendeteksi kecurangan. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, pengalaman audit, skeptisme profesional, dan red flags berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, penelitian dari Linda Indrawati, Dwi Cahyono, dan Astrid Maharani 2019 dengan judul penelitian pengaruh skeptisme profesional, independensi auditor, dan pelatihan audit kecurangan terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Variabel independennya skeptisme profesional, independensi auditor, dan pelatihan audit kecurangan. Sedangkan variabel dependennya kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Dari hasil penelitian ini, skeptisme profesional, independensi auditor, dan pelatihan audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Yang keempat, hasil penelitian dari Aviani Sanjaya 2017 dengan judul Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, dan Risiko Audit terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Variabel independennya skeptisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan risiko audit. Sedangkan variabel dependennya tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan hasil analisis regresi, skeptisme profesional dan resiko audit berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam deteksi kecurangan. Sedangkan independensi, kompetensi, dan pelatihan auditor berpengaruh negatif terhadap tanggung jawab auditor dalam deteksi kecurangan. Dan yang kelima, hasil penelitian dari Trinanda Hanum Hartan 2016 dengan judul Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, dan Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Deteksi Kecurangan. Variabel independennya skeptisme profesional, independensi, dan kompetensi, sedangkan variabel dependennya kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, skeptisme profesional, independensi, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan pengaruh yang terjadi antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel independen dari penelitian ini yang pertama skeptisme profesional, independensi, pengalaman, dan kompetensi, sedangkan variabel dependennya kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisme profesional yaitu faktor etika, faktor situasi audit, pengalaman, serta keahlian audit. Seorang auditor yang menerapkan skeptisme profesional tidak akan begitu saja menerima penjelasan yang diberikan oleh klien, namun akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti, serta konfirmasi yang berkaitan dengan objek tertentu. Tanpa penerapan sikap skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan, namun akan sulit menemukan salah saji karena kecurangan. Hasil dari skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Independensi merupakan salah satu faktor penting dalam proses audit, karena bila seorang auditor tidak menerapkan sikap independensinya, maka laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Pada saat tertentu, seorang auditor dapat menghadapi situasi di mana hasil temuan dan harapan entitas yang diteliti tidak sesuai. Kemudian auditor mendapatkan tawaran di luar haknya. Namun, hal itu tidak akan terjadi bila seorang auditor menerapkan sikap independensi dalam setiap proses auditnya, sehingga auditor tidak berpihak kepada siapapun. Hasil dari hipotesis kedua ini, independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan. Selanjutnya,
Pengaruh pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan, baik dari segi jangka waktu dalam pembelajaran maupun dari seberapa banyak tugas yang pernah ditangani. Maka semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka akan semakin mudah dalam mendeteksi kecurangan, karena semakin banyak menghasilkan dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Hasil dari hipotesis ketiga ini, pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Kompetensi dapat diperoleh melalui pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Selain itu, untuk auditor terdapat kompetensi yang dapat diperoleh melalui pendidikan berkelanjutan. Pengalaman yang dimiliki seorang auditor dapat dilihat dari berapa lama auditor tersebut bekerja, serta berapa jumlah klien yang sudah menerima jasanya. Semakin lama auditor bekerja, maka semakin matang juga auditor tersebut membuat keputusan maupun pertimbangan sehingga akan meminimalisir resiko audit. Hasil hipotesis keempat ini, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deduktif. Penelitian yang bersifat deduktif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada. Dilakukannya penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari skeptisme profesional, independensi, pengalaman, dan kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pada pengujian ini, populasi yang akan diteliti adalah keseluruhan auditor eksternal yang bekerja di kantor akuntan publik di Kota Bekasi. Selanjutnya yang kedua, metode penentuan sampel. Menurut Nur Salam 2003, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di kantor akuntan publik atau KAP di Kota Bekasi. Objek terkait penelitian ini adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dipengaruhi oleh skeptisme profesional, independensi, pengalaman, dan kompetensi. Variabel independen yang digunakan yakni skeptisme profesional, independensi, pengalaman, dan kompetensi. Dengan variabel dependennya yakni kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang karakteristik yang hendak diteliti. Sampel yang baik yaitu sampel yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi atau sampel yang bersifat representatif yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purpose sampling. Sampel yang digunakan merupakan keseluruhan auditor eksternal yang bekerja di kantor akuntan publik di Kota Bekasi. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purpose sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Merupakan auditor eksternal yang bekerja di KAP di Kota Bekasi, auditor bersedia menjadi responden penelitian dan telah bekerja minimal 1 tahun. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei kuesioner. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Alat analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pada kantor akuntan publik periode tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya, metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi linear berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur antara dua variabel atau lebih. Fungsi lain dari analisis regresi digunakan sebagai alat untuk menunjukkan adanya arah hubungan positif atau negatif variabel independen kepada variabel dependen, menurut Ghazali 2016. Model regresi yang akan digunakan harus terlebih dahulu lulus uji coba instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, regresi linear berganda. Menurut Sugiono 2012, analisis regresi linear berganda ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Membuat persamaan garis dengan tingkat prediktor dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Keterangan sebagai berikut. Y sama dengan variabel dependen, X1 dan X2 adalah variabel independen. A sama dengan nilai Y jika X sama dengan 0, B sama dengan koefisien linear berganda.
Selanjutnya, operasional variabel penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, variabel atas penelitian tersebut, yang kedua cara ukurnya, dan yang ketiga skala. Skala ini ditentukan dari hasil penentuan kuesioner atas penelitian tersebut. Yang pertama, variabel skeptisme profesional atau X1. Cara ukurnya, yang pertama questioning mind, yang kedua suspension of judgment, yang ketiga search for knowledge, yang keempat interpersonal understanding, yang kelima self confidence, dan yang keenam self determination. Dan yang kedua, variabel independensi atau X2. Cara ukurnya yang pertama, independence in fact, yang kedua, independence in appearance, dan yang ketiga, independence in competence. Dan yang ketiga, variabel pengalaman atau S3 diukur dengan cara yang pertama, dengan lamanya waktu, dan yang kedua, banyaknya tugas yang pernah ditangani. Dan yang keempat, kompetensi atau X4. Cara ukurnya yang pertama dengan mutu personal, yang kedua dengan pengetahuan umum, dan yang ketiga dengan keahlian khusus. Dan yang terakhir, variabel dependent, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Cara ukurnya yang pertama pengetahuan tentang kecurangan, dan yang kedua kesanggupan dalam tahap pendeteksian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.